Pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah tewas dalam serangan udara di ibu kota Lebanon, Beirut, menurut militer Israel dan kelompok Lebanon tersebut. Tribuners, berikut sejumlah fakta kematian pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah di Lebanon. Menurut klaim militer Israel, Komandan Garis Depan Selatan Hizbullah Ali Karki dan sejumlah komandan Hizbullah lainnya juga tewas dalam serangan udara besar-besaran di pinggiran selatan Beirut, Hayya, Jumat 27 September. Nasrallah, 64 tahun, pemimpin kelompok yang didukung Iran selama lebih dari 32 tahun, menjabat sebagai pemimpin politik dan spiritual yang membimbing Hizbullah menjadi kelompok menonjol di Lebanon. Di antara para pendukungnya, pemimpin Syiah itu dipuji karena berani menentang Israel dan Amerika Serikat. Di mata para musuhnya, dia adalah pemimpin organisasi teroris dan wakil Iran dalam perebutan pengaruh di Timur Tengah. Pengaruh regional Nasrallah terlihat selama hampir 1 tahun konflik yang dipicu oleh Perang Gaza saat Hizbullah memasuki pertempuran dengan menembaki Israel dari Lebanon Selatan untuk mendukung sekutu Palestinanya Hamas. Walaupun konflik dengan Israel sebagian besar menentukan kepemimpinan Nasrallah, ia merupakan tokoh yang memecah belah di Lebanon dan dunia Arab yang lebih luas karena terkait operasi Hizbullah di Suriah dan sekitarnya. Nasrallah juga memiliki banyak musuh dalam negeri, termasuk kekuatan politik Sunni dan Druze yang berselisih dengan Hizbullah. Pada tahun-tahun sebelum kematiannya, dia jarang terlihat di depan umum karena masalah keamanan. Militer Israel dalam pernyataan yang mengumumkan pembunuhan Nasrallah menuduh pemimpin itu bertanggung jawab atas pembunuhan banyak warga sipil dan tentara Israel serta perencanaan dan pelaksanaan ribuan kegiatan teroris. Sementara banyak orang di Israel merayakan pembunuhan Nasrallah, militer Israel mengatakan masih ada jalan panjang yang harus ditempuh dalam perang melawan Hizbullah dan akan terus menargetkan para pemimpinnya. Kepala Staf Angkatan Darat Herzi Halevi mengatakan pesannya sederhana, siapapun yang mengancam warga Israel akan tahu cara menghubungi mereka. Kematian Nasrallah merupakan pukulan besar bagi Hizbullah yang telah dilanda gelombang serangan dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa minggu terakhir, termasuk ledakan pager dan walkie-talkie menargetkan para anggotanya. Dekker mengatakan kematian Nasrallah juga berarti hilangnya aset utama di kawasan bagi Iran, tempat para pengunjuk rasa turun ke jalan. Sementara pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei tetap mengeluarkan tantangan dengan mengatakan Israel tidak secara serius melukai struktur kuat Hizbullah. Ia juga mendesak umat muslim di seluruh dunia untuk mendukung Hizbullah dalam menghadapi Israel. Dekker mengatakan bahwa bagaimana Iran dan Hizbullah bergerak maju akan menimbulkan pertanyaan besar bagi kawasan. Kementerian Luar Negeri Iran menyampaikan bahwa meskipun pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah tewas dalam serangan udara Israel di Beirut, perjuangan yang diembannya akan tetap diteruskan. Dalam sebuah pernyataan yang penuh semangat, Iran menegaskan bahwa visi dan tujuan Nasrallah tidak akan padam dengan kematiannya. Nasser Kanaim, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, menyampaikan rasa dukanya atas kehilangan pemimpin perlawanan tersebut. Ia menegaskan keyakinannya bahwa pejuang yang dibawa oleh Nasrallah masih hidup dan akan mencapai tujuannya. Philip Smith, pakar tentang kelompok bersenjata Syiah, mengatakan pengganti sosok Nasrallah haruslah yang bisa diterima Hizbullah dan Iran yang menjadi sekutunya. Sosok yang berpeluang kuat menggantikan Nasrallah jika dia telah tiada adalah Hassem Safieddine. Narasumber yang dekat dengan Hizbullah menyebut Safieddine masih hidup setelah serangan Israel pada hari Jumat. Safieddine adalah keponakan Hizbullah. Dia mengawasi urusan politik Hizbullah dan menjadi anggota Dewan Jihad kelompok itu. Seperti Nasrallah, Safieddine turut mengenakan ikat kepala hitam yang menunjukkan bahwa dia keturunan Nabi Muhammad. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada 2017 menganggap Safieddine sebagai teroris. Dia pernah mengancam akan melakukan eskalasi besar melawan Israel setelah ada panglima Hizbullah yang tewas. Smith menyebut Nasrallah mulai menyiapkan jabatan untuk Safieddine di dalam berbagai dewan Hizbullah. Ia menyebut hubungan kekeluargaan dengan Nasrallah dan statusnya sebagai keturunan Nabi Muhammad akan menguntungkan Safieddine.
Itulah sederet fakta kematian pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah. Israel mulai melakukan operasi siaga tinggi. Iran bertekad akan terus memperjuangkan misi Hasan Nasrallah. Dan Hashim Safieddine digadang-gadang jadi calon kuat pengganti Nasrallah. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya.